Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahroni Maulidia dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Training Radiation Portable Monitor atau RPM to Detect Radioactive Materials. Di sini saya membagi beberapa tahapan. Yang pertama tahap introduction, yang kedua tahap problem, yang kedua tahap solution, yang ketiga tahap conclusion. Nah, untuk introduction, perkembangan industri berbasis logam di suatu negara itu tidak akan lepas dari yang namanya fasilitas peleburan logam, seperti industri peleburan besi baja. Nah, bahan mentah dari industri peleburan besi baja itu berasal dari mineral biji logam. Nah, selain mineral biji logam juga memanfaatkan scrap metals atau besi bekas untuk penerapan prinsip reuse dan recycle yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, untuk produk hasil peleburan besi baja ini dapat dimanfaatkan sebagai dalam industri yang strategis seperti bahan konstruksi bangunan, konstruksi kapal, dan lain sebagainya. Nah, kita memasuki tahap problem, yaitu pemaparan masalah. Nah, di Indonesia ini atau di beberapa negara juga pastinya tidak lepas dari yang namanya besi bekas. Nah, karena adanya bahan besi bekas ini, itu dapat menyebabkan suatu permasalahan, yakni terpaparnya atau keberadaan adanya kontaminan zat radioaktif. Nah, bahayanya dari zat radioaktif ini dapat menimbulkan suatu kecelakaan kerja, bahkan sampai menimbulkan sebuah kematian gitu. Saya pernah tahu di suatu negara, itu di Brazil, adanya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh zat radioaktif. Di sini dapat menyebabkan kematian dari beberapa pekerja yang bekerja di sana. Nah, kemudian solution dari permasalahan di atas, maka pemerintah Indonesia tentunya tidak mau dong bangsa Indonesia ini terpapar atau adanya zat radioaktif. Nah, maka dari itu pemerintah menerapkan atau menciptakan suatu alat untuk mendeteksi adanya zat radioaktif. Nah, karena antar Indonesia dan juga negara lain ini sering berinteraksi dalam hal logam, maka diciptakannya alat RPM ini bertujuan untuk mendeteksi adanya zat radioaktif di dalam suatu kontainer yang di dalamnya ada besi bekas. Nah, RPM ini memiliki struktur utama berupa sepasang pilar yang dilengkapi dengan detektor radiasi sinar gamma dan juga sinar neutron. Nah, di mana apabila di dalamnya ini terdapat suatu zat radioaktif, maka alarm akan berbunyi dan menandakan dan memberikan tanda kepada operator. Di sini diberlakukan suatu administratif control atau kendali administratif, yaitu dengan diberlakukannya persyaratan-persyaratan dengan penyertaan dokumen-dokumen penting. Nah, apabila petugas itu merasa tidak yakin adanya zat radioaktif di dalamnya atau tidak, maka petugas berhak melakukan pemeriksaan ulang dengan prosedural pemeriksaan administratif tersebut. Nah, kita masuk conclusion atau kesimpulan. Besi bekas itu merupakan komoditas yang sangat mendukung adanya industri logam di Indonesia atau di dalam negeri. Nah, namun hal tersebut juga memberikan peluang pintu masuk yang sangat luas untuk adanya paparan zat radioaktif. Nah, keberadaan dari zat radioaktif ini dapat menyebabkan suatu bahaya, bahkan sampai menyebabkan suatu kematian yang sangat besar. Sehingga diperlukan sesuatu pengawasan di mana pemerintah menciptakan alat RPM ini untuk mendeteksi adanya sinar radioaktif. Selain itu juga diberlakukannya kendali administratif tersebut dengan penyertaan sertifikat bebas kontaminan zat radioaktif sebagai bagian tidak terpisah dari dokumen importasi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.